Ini sudah semua ya? Kurang wifi, Pak. Hah? Wifi sudah ada kok barusan. Wifi. Masih joining. Material energi. Rifki sudah gabung? Sudah, Pak. Oke. Belas 30. Oke, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Malam ini kita kuliah material energi. Semoga singkat saja. Topiknya tentang seleksi material. Ada yang pernah melihat, mendengarkan tugas akhirnya Bangkit Sanjaya angkatan 2016, bimbingan saya periode lalu? Tidak, Pak. Hah? Nggak ada? Oke. Oke, saya set hadir semua. Oke, saya fokus balik ke sini lagi. Oke, jadi yang kita akan lakukan atau kita pelajari pada pertemuan malam ini adalah Anda dituntut untuk mampu menjelaskan karakteristik dan desain material untuk energi angin. Jadi nanti ada tugas ya untuk melakukan simulasi pemilihan material suhu turbin angin dengan teknik MCDM ya, multi criteria decision method.
di mana referensinya ada di sini dan ada di My ITS Classroom ya. Nah, sebelumnya saya terus terang agak bingung dengan My ITS Classroom-nya ya. My ITS Classroom untuk material energi untuk bagian saya itu ada di pertemuan 1 sampai 8 ya. Itu cukup jelas ya itu ya. Jadi jangan sampai tertukar dengan miliknya Bu Doti. Nah, sekarang kita masuk ke materinya tentang bilah atau blade ya pada turbin. Nah, ini bisa turbin apa saja, bisa turbin angin, bisa turbin hidrokinetik dan sebagainya. Jadi kalau kita balik lagi ya, ke kuliah ya mekanika fluida khususnya bagian aerodinamika ya, maka ya balik lagi ke konsep airfoil. Ya. Jadi sudu-sudu turbin itu selalu membentuk airfoil seperti ini ya, atau terbuat dari struktur airfoil. Nah, bagaimana membentuk airfoil itu sendiri? Nah, konsep dasarnya seperti ini. Aerodinamikanya diambil dari bentuk airfoilnya. Sementara kekuatan materialnya itu didukung dari materialnya itu sendiri dan material penyokongnya atau struktur penyokongnya. Nah, di sini dijelaskan ya untuk sudu turbin ya ada upper part, ada lower part ya. Bisa Anda lihat bagaimana pembentukan turbin, jadi tidak full begitu, tapi dibentuk dari part per part ya, di mana di sini ada join, di belakang juga ada join, ya. Kemudian ada struktur di dalam ya, yang menyangga antar satu foil atas dan foil bawah, disebut juga dengan web. Nah, komposit untuk sudu turbin, kenapa langsung saya masukkan ke komposit? Karena memang nanti penugasannya adalah dalam bentuk komposit. Ya, kalau turbin, sudu-sudu turbin macam-macam, bisa dari metal, dari komposit, ya, bisa juga dari kayu basal, itu biasanya juga digunakan sebagai bilah turbin. Nah, pemilihan material bilah turbin atau sudu-sudu turbin itu penting, ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu, ya, seberapa kuat material itu menahan hantaman dari, kalau turbin angin ya angin, kalau hantaman dari turbin air ya air. Karena beberapa kasus misalkan turbin hidrokinetik yang dikembangkan di lab energi misalkan pernah dicoba menggunakan komposit ya, komposit fiber diuji coba di Python ya, tidak sampai beberapa kali putaran langsung pecah semua ya turbinnya. Karena apa? Karena dia tidak kuat menahan hantaman dari arus di lautnya. Oleh karena itu kekuatan material ya kan, ketangguhan material, keuletan material itu sangat penting, utamanya apabila material-material tersebut dikenakan gaya-gaya mekanik. Di sini contoh komposit ya, material komposit untuk sudu turbin, contohnya dari fiber, matriksnya bagaimana komposisinya dan sizingnya. Di fibernya bisa milih glass atau carbon fiber, ada aramid, ada natural fiber. Nah, natural fiber ini contohnya bisa serat bambu ya. Ada yang menggunakan bagas tebu juga ya. Di lab material atau lab bahan dulu pernah dikembangkan ya beberapa komposit dari serat bambu dan ampas tebu. Ya. Itu topik-topik penelitiannya Bu Lisda. Nah, matriknya bisa menggunakan polimer, termoset, termoplas, atau komposit polimer dan material lainnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana sizing antara fiber dan matriknya. Ya, karena fiber dan matriknya itu yang akan menentukan kekuatan mekanik material. Nah, contoh di sini adalah pemilihan fiber. Fiber itu tadi ada glass carbon fiber, ada fiber aramid, ada natural fiber. Jadi kalau carbon fiber misalkan dibandingkan dengan glass fiber, kelebihannya di sini dijelaskan ya, stiffness-nya tinggi ya, kekakuannya tinggi, density-nya lebih rendah ya dibandingkan glass fiber. Dengan demikian dia lebih ringan.
Jadi carbon fiber lebih ringan dibandingkan glass fiber. Namun ya ini kekurangannya adalah relatively low damage tolerance. Ya. Kemudian punya compressive strength dan ultimate strain, dan juga dia lebih mahal. Kemudian ada lagi aramid, yaitu polyamid atau dari singkatan dari aromatic polyamid fiber. Kelebihannya adalah mechanical strength-nya tinggi, ya, tough, dan juga damage tolerant. Tapi compressive strength-nya terlalu rendah, ya. Kemudian adesinya juga rendah terhadap resin, ya. Jadi kalau misalkan ditambah resin dia tidak menyatu atau sulit menyatu. Kemudian dia hidrofilik sehingga mengabsorb kelembapan di ambiennya, dan dia mudah terdegradasi ketika kena radiasi ultraviolet. Nah, kenapa fiber itu penting? Ya, kita highlight-kan di situ bahwa kekakuan dari komposit itu ditentukan oleh kekakuan dari fiber, ya, dan juga volume dari kompositnya. Jadi ingat, kita pernah kuliah rekayasa bahan pada saat membahas komposit itu ada namanya rule of mixture, ya. Jadi Anda dengan menggunakan rule of mixture Anda bisa memprediksi berapa kekakuan atau kekakuan, ya, kemudian modulus elastisitas dan modulus-modulus lainnya dengan menggunakan rule of mixture, dengan mempertimbangkan berapa volume dari fibernya, berapa volume dari matriksnya, berapa kekuatan fibernya, berapa kekuatan matriknya. Untuk fiber yang lain, misalkan ada hybrid composite glass dan carbon fiber, ini ada, ya, jadi glass fiber ditambahkan ke carbon fiber, jadi karena tadi ya ada plus minusnya antara carbon fiber dan glass fiber, ya, jadi dikombinasikan saja, di mana di situ ditunjukkan ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik minimum 60% dari carbon fiber. Ada juga yang menggunakan natural fiber, ya, contohnya bambu, ya. Jadi bambu, serat-serat bambu dikasih dengan poplar epoxy, ya, sebagai matriksnya. Ini digunakan untuk bilah turbin angin. Ya, apa kelebihannya? Dia punya high strength dan stiffness. Nah, selain itu bambu juga punya kekuatan dan keuletan yang tinggi, ya, apalagi kalau dia digunakan misalkan di aplikasi yang banyak bersentuhan dengan air, maka dia tidak mudah lapuk, malah justru semakin kuat kalau direndam ke air. Ya, oleh karena itu, kenapa beberapa misalkan jembatan kayu rata-rata dibuat dari patok bambu, ya, atau anyaman bambu itu karena ya memang dia kuat dan tidak mudah lapuk. Kira-kira itu. Nah, untuk matriksnya ya sama seperti waktu kita kuliah rekayasa bahan, ya, matriksnya ada termoset, ada termoplas, ya, karena matriksnya adalah bentuk polimer atau polimer yang sudah di-engineer, ya, maksudnya polimer yang sudah direkayasa yang lain. Contoh matrik yang berupa termoset yaitu epoksi, polyester, dan vinyl ester. Ya, seperti karakteristik dari termoset sendiri, kalau dia termoset, maka sekali dia dibentuk, maka dia tidak bisa dilunakkan dan dibentuk yang lain, ya. Dia hanya bisa dibakar atau didegradasi. Kelebihannya dari matriks termoset adalah possibility, ya, of room or low temperature cure. Ya, curing tahu ya, curing itu untuk melakukan crosslink dan lain sebagainya. Jadi termosetnya itu supaya terbentuk termoset itu bisa diproses pada suhu rendah. Kemudian lower viscosity, ini jelas ya, karena termoset itu cenderung ke rigid. Sementara untuk matriks yang berbentuk termoplas, ya, maka jelas karena dia bisa dilunakkan dan dibentuk kembali, maka dia punya recyclability yang bagus, ya. Kemudian punya elongasi yang besar, ya, pada saat fraktur, ya, maka dari itu dia tidak mudah patah, ya. Kemudian possibility of automatic processing, ini artinya apa? Karena dia bisa dilunakkan,
dipadatkan, dilunakkan, dan lain sebagainya, maka dia juga dapat diproses secara otomatis. Nah, kemudian ini unlimited shelf life of raw material. Artinya apa ya? Karena tadi ya, dia sekali dilunakkan, kemudian dibentuk, ya. Kalau tidak cocok bentuknya, bisa dilunakkan lagi dengan cara dipanaskan, ya. Kemudian dibentuk ke bentuk yang baru, ya. Dan kalau nggak cocok lagi, dilunakkan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, dia punya unlimited shelf life, ya. Namun demikian, kekurangannya adalah high processing temperature, ya. Jadi karena temperatur pemrosesannya cukup tinggi untuk melunakkan, maka ini berkorelasi ke cost dari proses. Kemudian cukup sulit ya untuk manufacturing dalam skala yang besar dan juga tebal, ya, karena viskositasnya yang sangat tinggi, ya. Jadi karena dia viskos, maka otomatis dia ya cukup sulit ya untuk membuat mold yang cukup besar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kekurangan dia ada di biaya buat energinya untuk pemrosesannya, Pak. Tapi kan dia kan kelebihannya kan bisa dipakai berulang kali gitu ya, Pak. Apakah istilahnya kalau dibandingkan dengan termoset tadi itu yang harus material baru, apakah untuk jangka panjangnya dia bisa lebih hemat atau pada akhirnya tetap lebih boros daripada pakai termoset gitu, Pak? Nah, ini boros atau tidaknya itu tergantung pada kebutuhannya, ya. Kan ada spek kekuatan mekaniknya, ya. Jadi maka dari itu tadi ada kelebihan dan kekurangan, tapi tidak serta-merta dengan kelebihan dan kekurangan itu kita bisa bebas memilih, ya kan? Misalkan yang komposit dengan matrik termoplastik, ya, dia kan bisa di lifetime-nya lebih lama, tapi dia tidak kuat secara mekanik. Padahal nanti di aplikasinya butuh material yang berkekuatan tinggi, maka dia jelas tereliminasi sebagai material pilihan. Jadi harus pakai yang termoset. Tapi termoset mahal, ya sudah, nggak apa-apa. Memang pilihannya harus termoset, karena tidak mungkin menggunakan termoplas. Ya, tapi nanti terjadi nanti setelah ditentukan, oh berarti harus termoset, berarti nanti pilihannya kembali ke termoset yang apa yang mau dipakai. Itu ya. Jadi tadi yang saya jelaskan itu adalah kelebihan kekurangan, ya. Tapi kelebihan kekurangan itu tidak bisa serta-merta dijadikan patokan saya harus milih ini atau saya harus milih itu. Tergantung nanti aplikasinya seperti apa. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Jadi misalkan ini turbin angin dan turbin air itu beda kan? Desainnya beda. Kenapa? Karena yang dihantam beda. Yang satu dihantam fluida yang densitasnya rendah, yang satu dihantam dengan fluida yang densitasnya tinggi. Maka karakteristik yang dibutuhkan juga berbeda. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, kalau belum ada, ini ada contoh beberapa kegagalan material pada turbin angin. Ini papernya orang ini, ya. Di MyTest Classroom juga seharusnya sudah ada. Jadi lihat ini bilah-bilah turbin horizontal, ya, HAWT. Nah, bilah turbin ini, ya, besarnya atau panjangnya itu kalau diukur itu seperti dari parkiran teknik fisika sampai ke kimia MIPA. Ya, jadi yang Anda lihat kecil ini, ya, kalau di kenyataannya itu besarnya ya atau panjangnya ya dari parkiran teknik fisika sampai kimia itu, ya. Ada yang sampai 30-40 meter ya panjangnya, atau ada bahkan yang lebih. Ya. Nah, beberapa aspek kegagalannya bisa Anda lihat di sini. Contohnya adalah fraktur atau retak pada plate, juga bisa di hub, ya, housingnya, dan juga bisa di shaftnya. Nah, macam-macam bentuk kegagalannya.
Nah, kegagalan-kegagalan ini diakibatkan oleh apa? Dari pemilihan material atau kekuatan material yang tidak tepat atau desain material yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam mendesain sebuah aplikasi yang membutuhkan material di dalamnya, maka kita perlu melakukan satu langkah utama, yaitu seleksi material terlebih dahulu. Nah, dalam konteks ini, bagaimana proses seleksinya? Kita menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Nah, multi kriteria ini terdiri dari AHP, ya, dari dua proses, yaitu AHP, ya. AHP itu adalah Analytical Hierarchy Process, dan TOPSIS. TOPSIS ini metode top of preference, ya, untuk rankingan, ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan tujuannya itu untuk apa, atau materialnya dibutuhkan untuk apa. Setelah itu kita butuh pendapat dari pengambilan keputusan. Kemudian kita menentukan alternatifnya apa saja. Kemudian kita menentukan kriterianya apa saja. Ya, kriteria evaluasinya apa saja. Dan kemudian kita tentukan akhirnya kombinasi apa yang paling tepat. Nah, seperti apa cara berpikirnya? Anda bisa lihat di diagram blok ini. Contoh goal-nya adalah ini. Tujuannya adalah menseleksi atau memilih material yang tepat, ya, atau cocok untuk pengembangan bilah turbin angin. Alternatifnya apa? Alternatifnya ada aluminium alloy AA, ada stainless steel SS, ya, ada glass fiber composite, ya, GF, dan ada mild steel MS. Ada 4 alternatif ini. Nah, untuk memilih alternatif mana yang bagus, ya, kita harus punya kriterianya, kan? Kriterianya apa saja? Price atau biaya, ya. Kemudian lightweight, ya, ringan atau tidak. Kemudian corrosion resistance, dia tahan terhadap korosi. Dan yang terakhir adalah durability, ya, atau durabilitas. Nah, ini kriteria. Dari kriteria muncul subkriteria. Harga ini maksudnya gimana? Apakah dia mahal atau tidak? Kemudian tersedia atau tidak? Ya. Murah tapi jarang, sama saja bohong, ya. Atau murah tapi tidak ada barangnya, sama aja, nggak ada faedahnya. Atau mahal tapi tersedia banyak, ya berarti itu alternatif satu-satunya. Kemudian dari lightweight, ya, kriteria yang kedua, misalkan dilihat dari subkriterianya adalah densitasnya atau dari kekuatan materialnya. Kemudian dari corrosion resistant, ya, ketahanan terhadap korosi. Apakah materialnya itu punya tahanan korosi yang tinggi, tidak mudah korosi, atau mudah terkorosi? Kalau dari durabilitas, apakah materialnya itu brittle atau getas, ya, atau materialnya itu ductile, ya, atau ulet? Nah, dari kombinasi ini, ya, maka akan muncul penilaian-penilaian terhadap alternatif. Ya, garis-garis yang rumit ini jangan disalahartikan seperti jaringan saraf tiruan, ya. Kadang-kadang orang melihat ini seperti, apakah ini jaringan saraf tiruan? Bukan. Ini artinya apa? Setiap alternatif itu akan dinilai terhadap subkriterianya. Nah, apa yang dilakukan tahapannya? Ada 2, yaitu AHP, seperti yang saya jelaskan tadi, dan TOPSIS. Apa yang dilakukan pada tahapan AHP? Tahapan AHP adalah tahapan di mana dia memberikan bobot terhadap masing-masing kriteria. Sedangkan TOPSIS adalah dari bobot yang sudah dikerjakan di metode AHP, dikalkulasikan terhadap nilai-nilai dari subkriterianya, sehingga nanti dibuat ranking.
bobot ini dikalikan ini, bobot ini dikalikan ini, bobot ini dikalikan ini, bobot ini dikalikan ini. Ya, dari penilaian itu nanti dibuat ranking, ya, mana yang paling besar nilainya, maka dia adalah ranking yang paling tinggi. Artinya apa? Ranking yang tertinggi adalah alternatif yang paling utama, dan seterusnya. Jadi gampangnya seperti itu, secara umum. Ya. Contoh, nah, contoh dari paper yang tadi saya tampilkan ya. Kita punya berapa kriteria tadi di sini? Kita punya untuk memilih material wind turbine ya, kita punya 4 kriteria: harga, lightweight, corrosion resistance, dan durability. 1, 2, 3, 4. Masing-masing punya sub kriteria sebanyak 2. Jadi ada 8 sub kriteria di sini. Ada B11, B12, B21, B22, B31, B32, B41, B42. Ya, B411 tadi ya, terkait harga, apakah dia mahal atau tidak, apakah dia tersedia atau tidak. Jadi karena harga dan ketersediaan itu saling terkait ya. Kalau high demand, maka juga high price ya. Kalau demand-nya tinggi, berarti harganya juga tinggi. Itu prinsip ekonomi ya. Kalau kita sekolah balik ekonomi waktu SMP, nah itu prinsip sederhana, high demand maka high price. Kemudian masalah densitas, strength itu kriteria 2, lightweight ya. Kemudian kriteria ketiga adalah ketahanan terhadap korosi, ya. Apakah dia tahan korosi atau tidak, atau dia tidak tahan korosi. Kemudian terakhir adalah durabilitas, itu apakah materialnya getas atau ulet. Ya. Nah, kalau materialnya getas itu seperti kalau Anda tahu akrilik ya, akrilik yang sudah lama kemudian berinteraksi dengan kelembapan, maka nanti lama-lama muncul retak-retak. Nah, itu adalah contoh bentuk getas. Kaca ya, yang dari silika itu adalah bentuk brittle material atau keramik ya. Keramik itu karakteristiknya adalah getas. Nah, ini penjelasannya, tidak saya ulangi lagi, tadi sudah saya singgung secara singkat ya. Kita langsung main ke proses. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita punya satu ya, metodenya adalah AHP. Tahap pertama adalah AHP. AHP adalah fungsinya untuk memberi bobot. Bagaimana cara memberi bobotnya? Nah, kita lihat. Yang satu membuat matriks kriteria berpasangan. Apa maksudnya? Kita tadi punya berapa kriteria? Punya 4 kriteria. B1, B2, B3, dan B4. Price, lightweight, corrosion, resistance, dan durability. Nah, kita buat matriks berpasangan. Artinya apa? B1, B2, B3 dibuat lagi ya, kolom B1, B2, B3, dan B4. Kemudian langkah yang kedua adalah, selanjutnya adalah membuat matriks penilaian untuk kriteria berpasangan. Artinya apa? Penilaian untuk kriteria berpasangan adalah kita membandingkan satu kriteria terhadap kriteria yang lain. Contoh di sini. Kriteria 1, cost. Cost terhadap cost, mana yang lebih penting? Tentu sama-sama pentingnya karena dia adalah kriteria yang sama. Lightweight terhadap lightweight, ya berarti ya sama kan? Resisten terhadap resisten juga sama. Maka kalau dia sama-sama pentingnya, maka dia dinilai 1. Dari mana itu? Lihat tabel relatif, penilaian relatif atau perankingan relatif.
Kalau antar kriteria punya kepentingan yang sama, satu. Kalau satu kriteria terhadap kriteria yang lain itu sedikit lebih penting, 3. Kalau lebih penting, 5. Sangat penting, 7. Sangat-sangat penting, 9. Kalau di antara dua interval ini, ya maka ambil nilai tengahnya. 1 dan 3, 2. 3 dan 5, 4. Ya. 5 dan 7, 6, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kriteria 1 itu jauh lebih penting dibandingkan kriteria 2, atau lebih penting dibandingkan kriteria 2, maka saya isi 5. Misal, di sini ya, kriteria 1 dibandingkan kriteria 2, harga dibandingkan kriteria 2, lightweight, itu 7. Berarti sangat penting. Maka konsekuensinya, kalau saya balik, berarti lightweight terhadap harga tidak lebih penting. Kalau tidak lebih penting, maka nilainya adalah resiprokalnya. Jadi kalau di sini 7, berarti di sini adalah 1/7. Jadi 0,14. Lanjut, kalau harga dibandingkan corrosion resistant, itu lebih penting, 5. Maka resiprokalnya di sini, 1/5, 0,2. Kemudian, harga terhadap durabilitas jauh-jauh, ya, sangat-sangat lebih penting, ya. Maka di nilai 9. Resiprokalnya berarti di sini 0,11. Dan seterusnya. Ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang seharusnya mengisi ini? Kalau menurut Anda, siapa yang harusnya mengisi ini? Halo? Misi Pak, izin menjawab Pak. Ya, Eh, mau nyoba-nyoba jawab Pak, tapi nggak tahu benar apa salah. Kita sendiri nggak sih Pak yang ngisi Pak? Dari, misalkan ada contoh dari paper gitu. oke. Yang mengisi siapa seharusnya? Ini kan matriks kriteria berpasangan, ya. Anda tahu lebih mana bahwa harga itu lebih penting dibandingkan lightweight? Kalau saya tanya begitu, jawaban Anda bagaimana? Tidak bisa menjawab, kan? Oleh karena itu, ya, matriks kriteria berpasangan itu, ya, paling baik adalah diisi oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini adalah expert, ya. Jadi contohnya, pada saat tugas akhir saudara bangkit, ya, bimbingan saya semester lalu, ya, untuk mengisi 8 kriteria versus 8 kriteria, maka dia mewawancara, tugas akhir dia adalah seleksi material untuk bodinya unmanned aerial vehicles, ya, jadi UAV. Nah, yang tahu mana yang lebih penting itu adalah, ya, orang expert di bidang kedirgantaraan. Maka kita harus survei ke mereka. Menurut mereka mana yang paling penting, mana yang lebih penting. Nah, itu diisi oleh para expert.
Nah, kalau tidak ada expert, ya berarti Anda nanti kalau misalnya dapat tugas ini ya, pura-pura jadi expert. Tapi sekali Anda salah memasukkan ini ya, maka seleksi materialnya juga bisa jadi salah, karena ini menentukan pembobotan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini masih tahap pertama AHP ya. Belum? Oke, nanti tugasnya juga akan melakukan hal yang sama seperti ini, jadi tolong perhatikan baik-baiknya. Oke, kalau tabel yang keempat ini sudah dikerjakan ya, matriks kriteria berpasangan sudah dikerjakan. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan secara vertikal. Jadi ini dijumlahkan secara vertikal, ya, dapat nilai totalnya, kemudian dilakukan normalisasi ya, terhadap angka-angka yang ada di dalam matriks kriteria berpasangan ini. Apa artinya dinormalisasi? Dibagi dengan jumlahnya ini. Jadi 1 dibagi 1,45, 0,1 dibagi 1,45, dan seterusnya. Sama ini 7 dibagi 11,33, 1 dibagi 11,33, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dinormalisasi, maka ini matriks yang sudah dinormalisasi ya, maka jumlahnya harusnya bernilai berapa kalau sudah dinormalisasi? Harusnya nilainya di sini bukan 1,4531 ya, 1,453 lagi, tapi di sini nilainya harusnya adalah 1. Jadi paper ini pun juga masih salah. Ya. Ini totalnya adalah 1. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan matriks kriteria berpasangan, kemudian menormalisasikan matriks kriteria berpasangan. Nah, pairwise comparison itu matriks kriteria berpasangan ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita menghitung ya, berapakah bobot dari kriterianya. Tadi kita sudah dapat matriks kriteria berpasangan yang sudah dinormalisasi ya. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kolom A ini adalah jumlahan ke samping dari masing-masing kriteria. Ini kalau dijumlahkan ya, ke sana akan bernilai 2,815, 0,413, 0,831, 0,206. Ya. Kemudian bobot kriterianya berapa? Bobot kriterianya adalah yang ini. Ini ada dirinya sendiri. Jadi kolom B di sini ya, kriteria weight-nya di sini adalah hasil vertikal. Kemudian kita menghitung ukuran konsistensinya dengan cara membagi weight sum value ya, kolom A ini dibagi dengan kolom B. Diperoleh nilai seperti ini. 4,341, 4,02, 4,255 dan seterusnya. Jadi cara membaca matriknya ya. Yang pertama ini adalah rumusannya dari normalisasi matrik tadi. Kemudian ini adalah sum ya,
kemudian dibagi dengan jumlah datanya, nanti kita menghitung CI dan CR. Untuk menghitung CI di sini, digunakan persamaan ini ya, lambda max dikurangi N adalah jumlah kriteria, dibagi N-1. Di sini ketemu 0,056. Dari mana? Lambda max-nya adalah 4,168. 4,168 ini dari mana? Dari harga rata-rata dari 1 sampai ini ya. Jadi lambda max itu adalah sama dengan omega. Ya, omega adalah jumlah dari bobotnya bagi dengan jumlah datanya. Ini adalah lambda max. Jadi 4,168 dikurangi N-nya 4, ya, jadi 0,168 dibagi dengan 4 kurangi 1, 3. Maka hasilnya CI-nya adalah 0,056. Nah, CR-nya bagaimana? CR itu adalah CI dibagi dengan RI. RI adalah Random Consistency Index. Ya. Kalau datanya 1, atau kriterianya 1, RI-nya 0. Kriterianya 2, RI-nya 0. Kriterianya 4, RI-nya 0,9. Jadi, CR sama dengan CI, CI-nya 0,056 dibagi 0,9, maka hasilnya sekitar 0,062. Jadi di sini dirumuskan ya, bahwa kalau CR-nya lebih dari 0, maka perbandingannya adalah memenuhi ya. Ini adalah langkah dari AHP. Jadi AHP sampai di mana sebetulnya Pak? Sampai di sini. Kriteria W. Tapi perlu kita cek juga apakah penilaian konsisten atau tidak dengan cara melihat nilai CR-nya. Oh, 16. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau bertanya, Pak. Nilainya tidak berdasarkan subkriteria yang ada 8 tadi ya, Pak? Bukan. Ini bobot kriteria. Masih bobot kriteria. Terus ini Pak, yang dikatakan expert itu yang apakah sudah S2 atau mungkin yang sudah profesor atau yang gimana Pak? Oh enggak, expert itu tidak harus ya. Expert itu adalah orang ya yang ahli di bidangnya. Bisa jadi karena ilmunya, bisa jadi karena pengalamannya. Misalkan engineer di R&D-nya misalkan ya PTDI misalkan. Dia tidak S2, dia tidak S3, S1, tapi dia risetnya di situ terus ya, pengembangan material untuk bodi pesawat dan seterusnya. Ya dia bisa dianggap sebagai expert. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya menginjakkan langkah terakhir, yaitu topsis? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Ya, tadi kan dikatakan kalau CR lebih kecil dari 0,1 disebut inkonsisten ya, Pak? Iya. Nah, tadi kan yang di tabelnya itu CR-nya kurang dari 0,1. Nah, itu gimana ya, Pak ya? Tadi 0,1 atau 0 ya? Untuk yang CR 0,1 batasnya 0,1 kalau yang CR, Pak. Bentar. Saya cek lagi ya. Jika CR sama atau lebih besar dari 0,
maka perbandingannya memuaskan. Ya, satisfactory betul. Jika randomness index sama atau kurang dari 1, maka nilai rasionya menunjukkan bahwa matriks memiliki penilaian yang tidak konsisten. Sebentar. B. Ini apa itu? Oh, kebalik ya. Lebih dari 0,1 maka dia inkonsisten. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi ini ya, tanda ini ya harusnya biru. Lebih dari 0,1. Kalau CR-nya itu 0, maka dia benar-benar konsisten ya. Kalau lebih dari 0,1 maka dia tidak konsisten. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, suaranya kok pelan ya? Oh iya, sekarang kan kencang. Iya. Iya, kalau jadi gini, kalau misalkan konsistensi rasionya lebih dari 0,1 ya, CR-nya lebih dari 0,1, berarti ya tidak cocok untuk digunakan sebagai perhitungan pembobotan. Jadi ya, contoh ini fakta ya, pada saat tugas akhirnya saudara Bagir itu dia menginterview 8 ya. 8 orang ya, satu dari kampus ya, pembimbingnya Pak Galih Stuttgart, beberapa dari GMF ya, Garuda Maintenance Facility, kemudian beberapa dari PTDI ya. Mulai dari yang engineer, manager dan seterusnya ya, sampai saintis ada semua. Dari 8 itu hanya 3 dataset yang layak. Jadi ya itu tadi sangat bergantung pada ya ekspertis dan pengalaman. Itu kira-kira. Jadi kalau misalkan nanti perhitungan CR-nya tidak konsisten ya, jadi jangan dipakai bobotnya. Berarti harus dinilai ulang matriks kriteria pasangannya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan terakhir yaitu MCDM. Ya, semoga ya terakhir. Di MCDM Topsis, yaitu kita membuat ranking dari berbagai macam alternatif. Nah, kita sekarang punya alternatif dan kita punya kriteria. Kemudian, ini, alternatifnya, kriterianya sekarang matriksnya sekarang dibuat matriks kriteria versus matriks alternatif. Jadi di sini alternatifnya, kemudian di sini kriterianya. Contoh tadi alternatifnya ada aluminium alloy, ada stainless steel, ada glass fiber, ada mild steel. Ya. Kemudian di matriks kriterianya ada price atau cost, ada lightweight, ada corrosion resistance, dan ada durability.
Ya. Kemudian kita masukkan saja ini ya, nilai-nilainya. Harganya aluminium alloy itu berapa? 2000. Stainless berapa? 2038 dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan. Kemudian kita hitung normalized decision matrix-nya dan alternatif. Dengan cara bagaimana? Nih. Dari tabel 8 ke tabel 9 dengan cara BIJ yang dinormalisasi ya, adalah BIJ dibagi sigma dibagi akar dari sigma BIJ kuadrat untuk J sama dengan 1 sampai N. Nah, notasi sigma ini artinya apa? Kita menjumlahkan ke bawah atau menjumlahkan ke kanan? Kalau ada notasi IJ, I artinya apa? J artinya apa? Ya, wis pokoknya itulah ya. Nggak ada yang jawab, ya sudahlah, hitung aja sendiri. Ya, pokoknya ini dinormalisasi dengan rumus ini ya. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan nilai bobotnya masing-masing kriteria. Nah, jadi ini dikalikan dengan bobotnya tadi. Misalkan price bobotnya 0,648 ya. Jadi ya ini kemudian dikalikan dengan bobotnya 0,648. Jadi 0,648 dikali 0,513 adalah 0,3232. Kemudian 0,648 kali 0,523 hasilnya sekian, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita mencari nilai Euclidean distance ya, ED plus dan Euclidean distance negatif ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari nilai ideal positif dan nilai ideal negatif? Nah, nilai ideal positif itu artinya adalah nilai ideal yang bagus. Jadi harga semakin mahal semakin positif. Semakin rendah semakin positif. Semakin mahal semakin jelek. Jadi V positifnya adalah 0,299, V negatifnya adalah 0,339. Densitasnya tentu semakin ringan ya, maka semakin bagus, maka ideal positifnya adalah yang paling rendah, ideal negatifnya adalah yang paling tinggi. Corrosion resistant, tahanan korosi ya, tentu yang paling bagus adalah yang tahan korosi ya. Yang tidak lebih bagus adalah yang tidak tahan korosi. Dan yang terakhir adalah durabilitas. Durabilitasnya semakin tinggi semakin positif, semakin rendah semakin negatif. Nah, kemudian kalau sudah tahu seperti ini ya, maka tinggal dihitung saja berapakah Euclidean positifnya dan Euclidean distance negatifnya ya. Dengan cara pakai rumusan ini, sigma dari VIJ dikurangi VJ positif ya, dikuadratkan kemudian
akarkan. Jadi, Anda bandingkan saja. Jadi misalkan aluminium alloy, berarti ini dikurangi ideal positif, dikuadratkan, ditambah ini, dikurangi ini, ya, kemudian dikuadratkan, ditambah ini, dikurangi ini, ditambahkan, ditambah ini corrosion resistant, dikurangi yang ideal positif, dikuadratkan, dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan dan diakar hasilnya yang ini. Kalau Euclidean negatif, ya, maka sebaliknya, ya ini dikurangi yang ideal negatif, ini dikurangi ideal negatif, dan seterusnya. Nah, perhitungan ini sama dilakukan untuk stainless steel, glass fiber, mild steel. Jadi, untuk menghitung atau merankingkan kriteria, ini bukan kriteria seharusnya, ini alternatif. Untuk merankingkan alternatifnya, maka dihitung nilai skor. Ya, performance score-nya dihitung dari Euclidean distance negatif dibagi total nilai Euclidean distance. Jadi ED negatif dibagi ED positif ditambah ED negatif. Setelah ketemu nilainya berapa, baru di ranking mana yang paling tinggi. Itu adalah ranking pertama. Kemudian ranking keduanya adalah glass fiber, kemudian stainless steel, dan mild steel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ingin bertanya, Pak. Untuk data corrosion resistance sama durability itu diperoleh dari mana ya, Pak? Ya, cari saja sendiri. Dari literatur. Oh, Bisa dari literatur, bisa dari database. itu memang tidak ada satuannya ya, Pak ya? Oh, ada. Corrosion resistant itu ada satuannya, milimeter per year biasanya. 1 per milimeter per year. Dari corrosion rate ya, inverse-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau durabilitas itu kan dinilai dari ductility dan sebagainya. Nah, itu ada satuannya. Ada besarnya. Tapi kenapa di sini disebut 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Jadi ketika ketahuan ya besarnya berapa, kemudian dia mengelompokkan kalau durabilitasnya rendah di skor 1, kalau durabilitasnya tinggi di skor 5, sedang 3, agak rendah 2, agak tinggi 4. Ini pakai teknik pemberian skor. Biasanya dilakukan untuk parameter yang bersifat kualitatif. Untuk teknik pemberian skor ini batasnya sampai nilai berapa, Pak? Itu terserah pembuat Terserah. pembuat matriknya. Bisa sampai 10, bisa sampai 20, bisa. Tidak ada batasan ya. Jadi kalau tergantung si pembuat keputusan, dia kalau misalkan memang mau menyempitkan range-nya ya 3 saja bisa. Dibuat 5 juga bisa. Baik, terima kasih, Pak. Misalnya punyanya bangkit, TA-nya bangkit juga sama. Jadi kalau misalkan ada beberapa kriteria ya, yang tidak ada nilai kuantitatifnya, ya, maka ya dibuat kriteria seperti ini. Sangat kecil, sedang, besar, sangat besar. 1, 2, 3, 4, 6 misalkan. Kalau yang lainnya misalkan ada nilainya, angkanya ya sudah dia diberi nilai sesuai angkanya. Kalau tidak ya berarti tidak. Contohnya misalkan ini, laju korosi milimeter per year. Kalau resistansi korosi ya inverse dari laju korosi. Ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5 dibuat seperti ini.
Apa boleh Pak pakai range nilai yang lain? Ya silakan. Asal konsisten dengan yang lain ya. Kalau ada beberapa nilai yang tidak tunggal atau dalam bentuk range, ya berarti Anda harus membaginya dalam range yang sama. Ya, atau kelas yang sama. Kalau ada 5 kelas, berarti yang lain juga dibagi dengan 5 kelas. Oke, ada lagi? Yang ditanyakan? Kalau tadi ada, tugasnya untuk Anda, dua orang, nggak usah lah, masing-masing orang aja, ya nggak gantungkan. Silahkan buat seleksi material turbin angin ya, dengan bahan komposit yang terbuat dari komposit alam. Alternatifnya minimum ada 4, ya sama seperti itu tadi ya. Jadi silakan cari material komposit dengan fiber alami ya, bisa bambu, bisa bagas, bisa apa, whatever ya. Silakan cari literatur sebanyak-banyaknya ya untuk seleksi material turbin angin. Kriterianya bebas, Anda boleh ikut contoh di paper tadi ya, atau Anda mau menentukan kriteria sendiri, silahkan. Ya. Yang penting pertimbangannya make sense, ada di laporannya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, kalau itu kuliahnya saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya. Kemudian minggu depan kita tidak ada kuliah. Ya, minggu depannya lagi kita akan masuk ke materi yang lain. Minggu 13 tidak ada kuliah. Minggu ke-14, 15 kita akan masuk materi piezoelektrik dan termoelektrik. Kemudian EAS, materi ini adalah dari solar cell, MCDM, termoelektrik, dan piezoelektrik. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.